يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Kita mempelajari psikologi orang. Ini adalah antara ramalan dan prediksi. Oh, kalau dia begini sifatnya, oh begini nanti. Ini bukan ramalan tetapi prediksi. Ini beda tipis. Berbeda antara ramalan dan prediksi. Kalau prediksi dia namanya punya korinah. Mempelajari psikologi ini dia ilmu prediksi. Oh, dia begini-begini, dia nanti begini. Kalau saya bilang ini, nanti dia begini kira-kira karena sifatnya seperti ini. Ini namanya prediksi, bukan ramalan. Dan harus paham bedanya ramalan sama prediksi. Kalau ramalan, dia tidak ada sebab syar'i maupun sebab kauni tidak ada kalau ramalan. Tapi kalau prediksi itu ada, dan dia berdasarkan korinah. Berdasarkan korinah, tanda-tanda. Yang tanda-tanda ini memang masuk dalam sebab syar'i maupun kauni. Oleh karena itu sekarang saya tanya, ramalan cuaca ini ramalan atau prediksi? Ramalan cuaca. Ramalan atau prediksi? Prediksi. Karena ada korinahnya. Dan sebab syar'i, oh iya, dia lihat pergerakan awan begini-begini, ya nanti mungkin hujan di Balikpapan. Ya, hujan besar. Atau orang zaman dulu lihat gunung. Kemudian tiba-tiba semua penghuni gunung turun semua ya, babi turun, singa turun semuanya, kemudian burung-burung berterbangan menjauhi gunung, ini sebentar lagi meletus gunungnya, kita mengungsi. Prediksi. Ini harus dibedakan. Ya, harus dibedakan antara prediksi. Kemudian mengenai buku saya ya, mengenai melankolis, sanguin dan sebagainya. Ya, ini nanti bisa dibaca di buku kita. Ya, dibaca di buku. Intinya adalah saya jelaskan ya, karena ini perlu dipahami ya. Ini pembagian yang bagus, ilmu dunia, ilmu psikologi dibagi manusia menjadi 4 sifat utama. Ada sanguin, kemudian melankolis, koleris dan plekmatis. Yang di semua ini dalam buku saya itu ada kelebihan dan ada kekurangannya. Dan kemudian kekurangan tersebut kita perbaiki dengan bimbingan syariat, dan kelebihan tersebut kita manfaatkan. Contoh saya ambil satu. Contoh satu aja ya. Ada tipe sanguin namanya. Ya, biasanya kalau ikhwan akhwat yang biasanya ta'arufan ya, dia pakai biasanya gitu nulis ya. Nulis sifatnya bagaimana? Oh, saya sanguin melankolis. Nah, gitu ya. Lihat, oh enggak cocok ini nanti. Nah, ya, ada enggak seperti ini ya? Biasanya begitu. Ya, orang-orang muda. Contoh misalnya ya. Sifat sanguin misalnya. Sanguin ini punya ciri-ciri orangnya ceria. Kasih contoh aja ya satu. Orangnya ceria, humoris, menghidupkan suasana. Jadi kalau ada lagi kumpul-kumpul nih, enggak ada orang sanguin, sepi. Tidak ada yang diolok-olok dan sebagainya. Ini sanguin. Dia punya sisi positif, orangnya ceria, aktif, kemudian menghidupkan suasana. Itu segi positifnya. Kekurangannya orang sanguin, pertama dia terlalu banyak bercanda, wibawanya kurang. Tidak seriusan. Kalau dikasih amanah, insya Allah beres. Ya, kalau dikasih amanah, insya Allah beres. Yakin optimis tapi tidak jalan. Ini sanguin, ceria dan negatif. Ini adalah negatifnya. Contohnya, ini pembagian contoh ya. Dan saya berikan contohnya di buku saya itu. Ini pembagian ilmu mubah boleh dibagi. Dan saya jelaskan di buku saya tersebut bahwasanya
sifat kelebihan dan kekurangan tersebut ada solusinya dalam Islam. Yang pertama, kelebihan-kelebihannya. Kelebihan-kelebihannya itu dimanfaatkan dan disandarkan kepada Islam. Kalau bisa diilmui ilmunya. Jangan sampai kelebihan-kelebihan tersebut hanya menjadi adat kebiasaan saja. Contohnya orang sanguin, dia orangnya ceria. Kemana-mana dia hidup suasana, kalau ada dia hidup suasananya. Ceria dia, Masya Allah gimana nih dia cerita, banyak ngobrol, ceria. Ini orang sanguin, ramai makanya kalau ada dia. Salah satu sifatnya adalah dia ceria. Jangan sampai sifat ceria ini hanya menjadi kebiasaan saja. Jangan menjadi kebiasaan saja. Karena kalau hanya jadi kebiasaan saja, tidak dapat pahala dia. Harus diniatkan untuk mendapatkan pahala. Karena sekedar kebiasaan baik belum tentu dapat pahala. Oleh karena itu inilah pentingnya niat dan ilmu. Pentingnya niat dan ilmu. Ulama menjelaskan fungsi niat ada dua. Innamal a'malu binniyat ada dua. Yang pertama membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Yang kedua untuk membedakan ibadah satu dan ibadah yang lain. Kamu sedang sholat apa? Sholat tahiyatul masjid atau sholat apa? Yang pertama yang penting, fungsi niat adalah membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Sehingga kalau kita sekedar kebiasaan saja tidak dapat pahala. Dia punya watak kebiasaan ceria, di mana-mana ceria. Oh, gimana kabar Rahi? Gimana kabar? Masya Allah. Ya senang bertemu dengan dia ceria. Kita pun senang. Tetapi kalau dia cuma sekedar kebiasaan saja dapat pahala. Eman-eman. Tetapi ketika dia meniatkan dapat pahala, apalagi dia mengilmai, dia punya ilmunya tentang ini, apalagi dia hafal hadisnya. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa bi ahi walau antalqa ahaka bi wajhin talqin. Janganlah kalian meremehkan kebaikan sedikit pun walaupun kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria, optimis. Tabassumuka fi wajhi hakika shadaqatun. Senyummu kepada sahabatmu sedekah. Dapat pahala. Kan sayang sekali dia punya kebiasaan bagus tidak dapat pahala, sayang kan? Sayang. Karena dia tahu ilmunya, tahu hadisnya, oh berarti ini hadis sunnah ini berarti. Dapat pahala saya, dapat pahala dia. Dapat pahala. Jangan sampai kebiasaan-kebiasaan baik tersebut cuma sekedar kebiasaan saja, tidak dapat pahala. Atau begini, misalnya saya berbaik, nak kita harus baik sama tetangga. Kenapa Bu? Karena tetangga ini orang terdekat kita. Kalau ada apa-apa tetangga yang bantu kita, sehingga kita harus bantu dia. Kalau niatnya seperti ini, tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala. Tetapi kalau niatnya bantu tetangga, karena perintah Rasul, perintah syariat. Rasulullah SAW dinasihati oleh Jibril berulang-ulang. Yusini, Jibril menasihati saya supaya berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai saya menyangka tetangga ini akan mewarisi saya. Saya akan memberikan warisan pada tetangga. Itu nasihat Jibril supaya berbuat baik pada tetangga. Fal yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim daifahu. Hendaklah dia muliakan. Fal yukim jarahu, hendaklah dia muliakan tetangganya. Jadi kalau dia dapat ilmunya, oh ternyata sunnah, dapat pahala. Kalau sekedar kayak tadi saja ilmu apa, enggak dapat pahala, sayang kan? Sayang. Sehingga demikian ya. Demikian juga dengan orang yang sanguin misalnya. Dia orangnya ceria, suka menghibur ya. Karena kemana-mana kadang-kadang kita lagi duduk-duduk, tiba-tiba datang teman kita yang kocak ini, senang kita langsung, Masya Allah ya, kita ketawa-ketawa sudah nih. Ada yang kita olok-olok ini, terhibur. Kalau dia cuma sekedar melucu-melucu, sekedar mencairkan suasana, sekedar kebiasaan, tidak dapat pahala.
Tetapi kalau dia belajar, dia manfaatkan kelebihan di Bandung dapat syariat, dia dapat pahala. Afdalu a'mali ilallah antudkhila ala ahika asururo. Sebaik-baik amal adalah engkau memasukkan kebahagiaan kepada saudaramu. Dia dapat hadisnya seperti ini, ya sudah, dia manfaatkan, dapat pahala. Jangan sekedar jadi kebiasaan saja. Dan itu saya tuliskan di buku saya, di buku saya itu ya, maksudnya kelebihannya kita manfaatkan, kita kembangkan sesuai dengan bimbingan sunnah, bimbingan hadis. Menjadi motivasi. Kemudian kekurangannya, solusinya sudah ada dalam syariat. Kekurangan sifat tadi, solusinya ada dalam syariat. Ada solusinya dalam syariat, ada dalam agama kita solusinya. Contohnya sifat sanguin tadi, karena dia orangnya suka melucu, suka apa, terkadang kurang berwibawa. Iya tidak? Kurang berwibawa dia. Kurang bisa diandalkan. Ya, kadang dia kurang ini ya, keseringan diolok-olok, kurang berwibawa. Ada patokan dalam syariat dan dia sering melucu. Tetapi ada untuk mengurangi, untuk mengimbangi kekurangan ini ada bimbingannya syariat ada. Sudah lengkap agama kita. Contohnya jangan terlalu sering ketawa. La tutsirud dohak fa innad dohaka tumitul qalb. Jangan terlalu sering ketawa karena ketawa ini menyebabkan hati menjadi mati. Diingat-ingat itu, yang punya seperti itu. Solusinya ada dalam Islam. Ada solusinya. Berbagai kekurangan sifat tersebut ternyata solusinya. Silakan nanti dilihat di buku saya ungkapkan ya. Kemudian contohnya lagi kita bahas cepat aja ya. Ada yang namanya sifat melankolis. Sifat melankolis ini tipe pemikir, merenung, tipe konseptor, orangnya peka perasa, romantis. Ini orang melankolis. Ada tidak sini? Melankolis. Dia pemikir, sensitif, perasa, mudah berempati sama orang lain. Orangnya romantis, pemikir. Kalau sanguin tadi biasanya banyak pada artis-artis ya, yang lucu-lucu, yang ini kepada pemikir. Itu positifnya. Negatifnya dia biasanya pendiam. Orangnya tertutup, pendendam, sering murung, sama pesimis. Ada tidak seperti ini? Pesimis. Ya, pesimis dia orangnya. Ada apa-apa dan cepat mundur. Seperti ini juga dalam syariat juga sama. Kelebihannya kita gunakan, kemampuannya berpikir. Kemampuannya berpikir digunakanlah. Kemampuan berpikir digunakan untuk belajar. Tipe-tipe ini tipe-tipe pemikir, dia untuk memikir, untuk konsep dia bagus. Ya, mengatur dan sebagainya. Biasanya orang melankolis kita lihat dari file komputernya. Kalau file komputernya dia tertata, ini untuk kajian, ini untuk skripsi, kita buka lagi file skripsi, ada lengkap lagi, terdata lagi ya. Atau orang ini melankolis ini udah. Rumahnya rapi ya, cowok masuk kamarnya, Masya Allah rapi sekali. Ya. Biasa rumah kamar cowok kan hancur biasanya ya. Hancur, kita masuk, Masya Allah rapi ya. Itu buku tersimpan di sini, terus ini tersimpan di sini, melankolis. Dia tertata rapi dan sebagainya, tapi orangnya biasanya gampang cemburu, pesimis dan sebagainya itu ya. Perasa ya, gampang mundur. Nah, ini namanya melankolis. Dan ini kita gunakan juga untuk kelebihannya kita gunakan di bawah bimbingan syariat. Digunakanlah kemampuan konsep tadi untuk konsep dakwah. Dia mengkonsep tahu, oh gini. Oh sana Ahmadiyah, oh gini. Oh di sana masyarakatnya keras, oh gini caranya. Dia pengkonsep. Gunakan untuk dakwah. Gunakan yang lain. Dan melankolis ini dia orang romantis ya, dia bisa menulis buku, menulis puisi-puisi. Dia romantis karena dia perasa. Digunakanlah romantis untuk istri. Digunain, wahai istriku, tidakkah engkau lihat bulan itu? Kenapa bang? Bulan itu menyinari bunga-bunga, sinarnya menyinari bunga-bunga di depan rumah kita. Sayangnya bunganya layu. Kenapa bang? Malu kalah cantik dengan kamu, kan gitu ya.
Salah. Digunakan romantis. Ya. Digunakan untuk, dan istrinya juga harus harus menerima ya, harus respon lah. Ya, harus respon juga, biasanya senang. Jangan, "Dek, kamu lihat bulan itu, Dek. Ah, abang ini bulan-bulan. Ini sudah akhir bulan, Bang." Akhir bulan ini, Bang. Celakanya lagi saya telat bulan, Bang. Abang main lepas aja. Anak masih banyak, penghasilan sudah tinggal sedikit. Ya, digunakan untuk bimbingan syariat ya. Bimbingan syariat rumah. Kalau dia punya kemampuan romantis, diromantisan lah istrinya. Perintah agama ini, dapat pahala. Begitu juga dengan kekurangannya, misalnya kekurangannya orang melankolis, dia kekurangannya tadi pesimis. Ya, sering murung, sering sedih. Kita jelaskan solusinya dalam syariat supaya mempercayai takdir Allah. Percaya takdir Allah, bahwasanya Allah lebih sayang kepada hambanya, melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya, sehingga dia harus pesimis, dia optimis terus. Kalau kita meyakini Allah lebih sayang kepada hambanya, melebihi kasih sayang anak, lebih kasih sayang ibu kepada anaknya, kita Masya Allah menjadi orang yang paling bahagia di muka bumi. Allah sangat sayang pada hambanya, tetapi kita yang jauh. Sangat sayang. Dikisahkan dalam satu hadis, ada seorang ibu dalam rombongan tawanan perang, yang ibu ini hampir-hampir gila karena terpisah dengan anaknya. Mulailah ibu tersebut berkeliling, bertanya, mencari-cari, menyibak-nyibak, di mana anakku, di mana anakku. Setiap orang yang dijumpai ditanya, di mana, kamu lihat tidak anakku? Bayiku kamu lihat tidak? Kamu lihat tidak? Di akhir pencariannya, akhirnya ketemulah bayinya di antara kerumunan para tawanan. Kemudian dia ambil bayinya, kemudian segera dia dekap, dia berikan kehangatan, kemudian dia susui, kemudian dia berikan semua kasih sayangnya kepada bayi tersebut. Kemudian Rasulullah SAW yang melihat kejadian tersebut berkata kepada para sahabatnya, kamu lihat ibu itu? Wahai sahabatku, iya kami lihat. Apakah kalian kira ibu tersebut akan tega melemparkan anaknya di api neraka, di dalam api? Apakah kamu kira ibu tersebut tega melemparkan anaknya ke dalam api? Jawaban para sahabat, "Bala ya Rasulullah, enggak mungkin. Dia sudah memberikan kasih sayangnya seperti itu kepada anaknya. Enggak mungkin dia lemparkan. Jangankan dilemparkan ke api, ditinggalkan saja enggak mungkin. Dia masih mendekap erat anaknya dengan memberikan kasih sayang dan memberikan susu, enggak mungkin Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Allahu arhamu bi ibadihi min hazil mar'ah liwaladiha." Atau kama qala Rasulullah SAW, Allah lebih sayang kepada hambanya dibandingkan kasih sayang ibu kepada anaknya. Kepada anak ini Allah lebih sayang kepada hambanya. Sehingga Allah ini, ibu tadi tidak tega, tidak akan mungkin bisa tega melemparkan anaknya ke dalam api. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala sangat sayang kepada hambanya. Allah tidak akan melemparkan hambanya ke dalam api neraka. Allah sangat sayang kepada kita, tetapi kita yang menjauh dari Allah. Sehingga kalau kita paham Allah sangat sayang kepada kita, kitalah menjadi melebihi kasih sayang ibu, kita menjadi hamba yang paling berbahagia di muka bumi. Apapun takdir Allah kita akan terima. Apapun yang terjadi, Masya Allah, ini sudah takdir Allah, ini adalah takdir Allah yang terbaik pada saya, dan ini adalah yang paling
yang paling baik bagi saya. Mau penyakit, mau apa, terserah. Ini adalah takdir Allah yang terbaik. Saya bersabar dan mendapatkan pahala. Dialah jadi orang yang paling bahagia di muka bumi. Terserah. Apalagi dia ingat lagi hadis yang lainnya, innallaha iza ahabba qauman ibtalah. Sesungguhnya Allah kalau dia mencintai suatu kaum maka dia akan mengujinya dan sebagainya. Orang yang tadi kekurangan, melankolis, kekurangan kayak tadi, ada apa langsung stres. Orang melankolis seperti itu, ada apa dia langsung ngurung diri di kamar. Ya, ngurung diri di kamar. Setelah melihat ada undangan, dia sama yang lain, sudah kurung diri di kamar, lihat terlambat saya. Habis sudah. Ya, jangan sampai bilang kutunggu jandamu dan sebagainya. Kurung diri di kamar dan itu melankolis, ya, langsung kurung diri. Ada enggak seperti ini? Ya, kecewa dengan sesuatu kemudian dia kurung diri di kamar, kemudian dia menyesali, semakin sedih dan sebagainya, menikmati kesedihan tersebut. Dia nikmati kesedihan tersebut. Ada enggak orang seperti ini? Ada. Itu namanya melankolis. Kemudian selanjutnya, contoh lagi, ada namanya oleh karena itu tadi sebutannya sanguin yang ceria, ya. Kemudian melankolis yang mendalam, itu sebutannya. Kemudian yang selanjutnya adalah koleris yang kuat. Jiwa koleris ini pertama dia punya sifat positif. Pertama dia tipe-tipe pemimpin. Orangnya tegas, kuat, motivator dan pekerja keras. Ini tipe-tipe koleris. Kalau ada apa-apa, jalan. Ayo kita bisa pasti. Ini jalan. Pokoknya jalan dulu, nanti masalah itu gampang. Jalan dulu pokoknya. Ini tipe-tipe koleris, pemimpin. Pekerja keras, kalau dia berazam sudah jalan. Harus seperti ini. Enggak. Ya harus konsisten. Kita harus konsisten. Ini orang tipe-tipe orang koleris, konsisten, pemimpin, tanggung jawab. Itu kelebihannya. Kekurangannya koleris, pertama dia keras kepala. Dikasih tahu dia, enggak. Begini saya pokoknya sampai ini. Kemudian gampang marah. Enggak, kamu kenapa ya? Kemudian belak-belakan. Ya langsung ngomong, tolol kamu, langsung gitu ya biasanya. Nah, ya. Udah tolol dan sebagainya, nah itu. Ya, enggak sensitif sama orang lain. Ini tipe-tipe pada orang pemimpin. 5 menit lagi. Tipe-tipe orang pemimpin. Ya, seperti ini, tipe-tipe pemimpin. Ada tidak yang seperti ini? Ya, tipenya seperti ini. Iya. Dan ini juga digunakan dalam Islam. Kemampuan memimpinnya digunakan untuk memimpin. Digunakan untuk memimpin. Dan kaedah dalam memilih pemimpin ini kekuatannya dan ketegasannya didahulukan daripada kesolehannya. Ini kaedah dalam memilih pemimpin yang dijelaskan ulama. Jadi yang namanya pemimpin, kalau ada dua pilihan, yang satu dia orangnya kuat dan tegas, tetapi agamanya sedang-sedang saja, biasa, dan tidak ada penyimpangan agama. Kemudian yang kedua, ada orang alim soleh tetapi tidak kuat. Soleh, alim, ilmunya bagus tetapi tidak kuat, dia tidak tegas. Mana yang jadi pemimpin? Ulama menjelaskan yang pertama, yang dia kuat kuat, tegas, walaupun agamanya sedang-sedang saja. Ini kaedah memilih pemimpin. Kaedah memilih pemimpin dalam Islam. Sehingga dalam hal ini, dan contohnya adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman seorang raja pemimpin. Apa katanya ketika burung hudhud terlambat datang? Dia tunjukkan sifat pemimpinnya, lau azibahun azaban sadida. Saya akan azab dengan azab yang berat, saya akan potong-potong, saya cincang hudhud itu kok tidak datang sampai sekarang. Itu katanya Nabi Sulaiman kepada semua pasukannya. Mana hudhud ini? Lam arah hudhud. Saya tidak melihat hudhud. Kenapa terlambat ini? Kalau kita sudah kumpul semua tepat waktu. Tidak boleh ada yang terlambat, berbaris semuanya rapi. Ini hudhud belum datang nih. Disebutkan dalam Al-Quran, saya akan siksa dengan lau azibahun azaban sadid, saya akan siksa dengan siksa yang berat si Uhud ini. Saya akan cincang-cincang habis depan kalian semua kalau dia datang terlambat. Ini sifat pemimpin. Didahulukan, ini kaidah Islam dalam memimpin. Sehingga penjelasan ulama-ulama kita, misalnya ada apa-apa, tidak mesti pimpinan pondok pesantren harus ustadz. Ya, walaupun ya kebanyakan ustadz kita alhamdulillah dia
double ya, selain ilmu bagus, pemimpinan bagus. Tidak mesti. Harus pemimpin ini kaidah dalam Islam. Pemimpin. Kemudian dia juga pekerja keras. Ajaran Islam juga ada pekerja keras. Disuruh bekerja keras, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangat dan sebagainya. Kemudian untuk kekurangannya dia kadang-kadang keras, ya. Ada kan pemimpin seperti ini ya. Keras dia, enggak mau saya pokoknya begini dia. Dia harus begini yang jalan, enggak mau saya, keras. Ada perintah dalam Al-Qur'an supaya kita bermusyawarah, wasawiruhum fil amri. Ya, wasuro bainahum. Musyawarahlah. Kemudian juga kelemahannya orang koleris ini, dia belak-belakan, kalau ngomong sekali ngomong langsung nyentak. Apalagi yang dia ngomongin adalah orang melankolis, langsung sakit hati nusuk ke dalam. Ya. Sekali ngomong enggak becus sekali, tolol sekali kamu, langsung dah. Nah, ini dia harus menjaga perasaan ya. Harus menjaga perasaan di mana ada bimbingannya syariat. Di mana syariat menjelaskan la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sesungguhnya tidak beriman seorang kalian sampai kalian bisa sebagaimana dirinya diperlakukan, demikian juga dia memperlakukan saudaranya. Seperti ini. Kemudian yang terakhir sebelum kita tutup, ya, kita lanjutkan lagi nanti, sifat yang terakhir. Sifat yang terakhir yaitu adalah plekmatis, ya, plekmatis yang damai. Plekmatis ini adalah contohnya adalah dia orangnya damai, tenang. Damai, tenang, pendiam, tidak terlalu banyak neko-neko. Ya, ada enggak seperti ini? Pendiam, ngomong ya. Jadi kalau plekmatis ketemu plekmatis suatu majelis langsung diam. Enggak ngomong-ngomongan sudah. Ya, hambar. Diam, tenang, santai, tidak banyak neko-neko, damai dia. Dia damai dan dia menjadi teman yang bagus. Kenapa? Karena tidak banyak nuntut sama temannya. Dibawa sana oke, dibawa sini oke. Hei, temenin saya belanja. Oh iya, insyaallah. Nah, itu. Damai, tenang, tidak punya banyak tidak berambisi seperti koleris. Seperti ini. Tenang, dan dia biasanya punya banyak teman. Karena semua orang senang sama dia. Karena dia ya orangnya fleksibel, mana-mana enak. Beda sama orang koleris tadi. Hati-hati. Tapi punya kelebihan juga, punya kelemahan juga. Pertama, dia lamban. Pendiam, susah dimotivasi. Ya, kemudian dia penakut, tidak bisa ngambil resiko, tidak cocok jadi pemimpin. Diam. Ini plekmatis. Ya, plekmatis lamban, suka menunda-nunda. Kalau plekmatis dia menunda karena malas. Menunda karena malas. Tetapi kalau melankolis, tahu melankolis? Melankolis yang sempurna, dia menunda karena belum sempurna. Kalau ini dia menunda apa? Ayo lakukan. Aduh. Lagi nyari nyari motivasi. Nyari ilham kemana ilhamnya? Nah ini dia yang pragmatis ini. Dia nyari. Ya, dan dia menunda karena memang malas. Tetapi kalau melankolis yang sempurna, dia menunda karena belum sempurna. Ada apa-apa nih? Dia banyak perhitungan dia. Karena mendalam pemikirannya. Ada apa-apa dia hitung. Oh ini, oh begini. Jangan dulu deh, nanti kalau begini bagaimana? Kalau begini bagaimana? Itu melankolis. Dia nunda-nunda dulu. Dia tunda karena sempurna. Dan solusinya pun ada dalam Islam sebagaimana kaidah yang dijelaskan ulama. Ma la yudrakulluh la yutrakulluh. Kaidah ulama ini. Ma la yudrakulluh la yutrakulluh. Sesuatu yang tidak bisa dicapai semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Kaidah ulama lagi nih. Perkataan ulama dan dengan tata bahasa yang bagus. Ma la yudrakulluh la yutrakulluh. Apa yang tidak bisa kita capai semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Alhamdulillah. Jadi jangan kita main ada apa-apa, sudah habis, selesai aja kita. Habis antara kita sudah. Jangan. Masih ada yang bisa disambung-sambung. Dan demikian juga solusinya dalam kelebihan-kelebihan plekmatis ya kita gunakan dalam syariat. Kita gunakan ya, dia contoh orang yang damai. Kita gunakan. Damai ya, orang Allah mencipta suluh, mencintai, mendamaikan. Kemudian dia orangnya diam, tidak banyak ngomong. Dia ingat-ingatlah hadis supaya falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang dia beriman dengan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Lebih selamat. Dia ingat-ingat hadisnya, saya menjamin surga bagi orang yang menjaga dua, ya, di antara dua bibirnya dan di antara dua selangkangannya. Dia ingat-ingat hadis tersebut. Oh iya ya. Jangan jadi kebiasaan saja. Dia ingat hadis tersebut. Oh ternyata berpahala. Demikian juga dengan yang lain-lainnya. Dia malas, dia baca hadis-hadis motivasi.
supaya bersemangat, falyatanafasil mutanafisun, berlomba-lomba orang yang berlomba-lomba, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah, bersegera berampunan dan sebagainya. Banyak memotivasi supaya berlomba-lomba, jangan menunda. Banyak solusinya, ada semua ternyata dalam Islam. Solusinya ada semua dalam agama Islam.